Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Apakah suara terdengar? Bisa beri reaction, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Bisa sama-sama on cam atau menyalakan kamera. Dan dari kami himbau untuk dapat memastikan bahwasanya mikrofonnya sudah di mute ya atau dibisupkan. Ya, terima kasih atas responnya. Kita akan mulai acara di siang hari ini berkaitan dengan sosialisasi program Fast Track Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas responnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Dian Weni Respati, SPMSI, yang kami hormati para dosen, Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir, serta narasumber kita di siang hari ini ada Mbak Dini Agustina dan juga Mbak Adinda Rahmi Maulida sebagai mahasiswa alumni program Fast Track yang nanti akan sharing bersama nih, membagikan cerita tentang bagaimana mereka menjalani program Fast Track ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu sehat selalu dimanapun berada dan patut kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmatnya kita semua dapat bergabung bersama di Zoom meeting ini untuk menghadiri acara sosialisasi program Fast Track Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik Bapak Ibu, adapun untuk rangkaian kegiatan pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Berikutnya dilanjutkan dengan materi dan diskusi tentang program Fast Track oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Mahasiswaan, Ibu Weni. Selanjutnya ada pemaparan materi, sharing session tentang dari alumni program Fast Track, yaitu ada Mbak Dini dan juga Mbak Adinda. Bisa say hello? Halo Mbak Dini. Ya, halo Faiza. Oke. Terus berikutnya ada Mbak Adinda. Halo Mbak Adinda. Halo Mbak Faiza. Oke, halo, salam kenal ya. Oke, terima kasih. Dan nanti akan ada diskusi Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jikalau nanti dalam proses penyampaian materi ataupun pemaparan pada saat sharing, bisa menuliskan catatan pertanyaan mungkin ya, sebelum nanti dipersilahkan untuk ada sesi diskusi seperti itu. Baik, untuk acara berikutnya langsung saja kita memasuki yaitu pemaparan dan juga diskusi oleh Bu Weni selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kepada Bu Weni dipersilahkan. Monggo Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati di sini para orang tua, wali mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Kemudian yang kami banggakan di sini ada narasumber dua alumni program Fast Track, ada dan juga ada Mbak Ajinda. Selamat datang. Kemudian juga yang saya cintai, banggakan adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian UGM. Jadi pada kesempatan siang hari ini, Fakultas Pertanian akan menyelenggarakan sosialisasi program Fast Track untuk semester 6 tahun akademik 2025-2026 dan sekaligus untuk sosialisasi program Fast Track untuk semester gasal tahun 2020-2027. Rasanya masih jauh gitu ya Bapak Ibu, tetapi kami kira persiapan memang harus tetap dilakukan sedini sehingga nanti harapannya teman-teman adik-adik semuanya dapat mengikuti program Fast Track tidak kesusu gitu ya, tidak tidak tergesa-gesa menyiapkan beberapa persyaratan yang harus disiapkan dan masih ada kesempatan apabila IPK-nya kurang sedikit gitu ya, masih ada kesempatan nanti saat UAS diupayakan agar nilainya nanti dapat mendekati atau dapat sesuai dengan kriteria program Fast Track begitu ya. Jadi mohon izin kami akan share terkait dengan materi untuk sosialisasi program Fast Track pada siang hari ini. Bapak dan Ibu mungkin dulu pernah begitu, karena ini saya kira adalah teman-teman angkatan 2023, artinya orang tua mahasiswa kita berjumpa kembali kali ini meskipun dalam
layar begitu ya, tidak berjumpa secara langsung. Jadi kita berjumpa kembali dan dulu pernah kami sounding terkait dengan program Fast Track. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kami akan jelaskan lebih detail terkait dengan program Fast Track yang mungkin nanti akan bisa diikuti oleh putra-putri mahasiswa yang ini sudah ada di semester 7 bagi yang akan mendaftar di semester genap dan yang akan mendaftar nanti yang saat ini ada di semester 5 gitu ya. Fast Track Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, tidak perlu khawatir, ini adalah program yang memang sudah resmi begitu ya, karena diatur di Permendikbud 2023-2035 dan peraturan rektor juga menaungi di nomor 23 tahun 2024 di pasal 56 gitu ya. Jadi program Fast Track, program percepatan studi ini merupakan program yang resmi begitu ya dari UGM dan ini diselenggarakan oleh UGM dengan metode menjalankan studi magister atau S2 yang beririsan dengan studi sarjananya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu akan mempunyai 2 NIM begitu ya. NIM untuk program S1 dan NIM untuk program S2 begitu. Jadi teman-teman yang sekarang ada di semester 7 gitu ya, kemudian akan mendaftar untuk program S2-nya tidak perlu menunggu sampai lulus gitu ya, tapi teman-teman sudah bisa mendaftar, walaupun persyaratannya nanti akan dilengkapi oleh fakultas begitu. Jadi ada jaminan dari fakultas meskipun teman-teman belum mempunyai ijazah atau belum transkrip gitu ya. Jadi sangat diuntungkan karena teman-teman akan menghemat waktu begitu ya. Nah, untuk program fase di Fakultas Pertanian UGM sendiri ini tentu teman-teman, Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah teman-teman mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu yang memang mempunyai kemampuan akademik yang begitu ya. Kenapa begitu unggul? Karena ada beberapa persyaratan yang memang khusus untuk adik-adik mahasiswa ini begitu ya. Jadi selamat putra-putri Bapak dan Ibu yang hari ini datang begitu dan Bapak Ibu yang diundang hari ini adalah orang tua dari mahasiswa memenuhi kriteria unggul di Fakultas Pertanian UGM. Dan yang pasti juga kami harapkan teman-teman mahasiswa yang nantinya akan bergabung adalah mereka yang memiliki motivasi tinggi. Karena tadi ya definisinya harus beririsan begitu antara program S1 dan S2, otomatis diperlukan effort gitu ya, usaha lebih dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa reguler yang lainnya. Begitu ya. Kemudian masa studi untuk program S2-nya karena tadi bisa saat masih kuliah S1 begitu otomatis nanti waktu kelulusannya itu menjadi lebih cepat gitu ya. Dari beberapa pengalaman yang dilakukan nanti juga bisa sharing gitu ya dari Mbak Dini dan juga Mbak Adinda itu bisa disampaikan bahwa mereka bisa lulus itu 4,5 tahun, ada 4,5 tahunan ya, bisa lulus dengan 2 gelar begitu dan 5 tahun sudah lulus dengan 2 gelar S1 dan juga S2-nya begitu, sehingga ini bermanfaat begitu terkait dengan percepatan masa studinya begitu ya. Kalau secara reguler biasanya kita nunggu dulu lulus S1 4 tahun gitu ya, kemudian daftar lagi di S2-nya paling cepat lulus 3 semester misalnya, artinya kan sudah 5,5 tahun. Oh 1,5 tahun kok nggak lulus 2 lah gitu ya, artinya butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan program S1 dan S2 itu kalau dalam kondisi yang normal. Tetapi dengan program fast track tadi dan S2-nya itu bisa ditempuh dalam waktu 4,5 tahun atau paling lama 5 tahun begitu ya. Begitu harapannya. Berikutnya manfaat yang lainnya adalah ini yang menarik begitu ya Bapak dan Ibu, khususnya orang tua yang memang harus begitu ya membayarkan UKT-nya dan Ibu. Kalau untuk program fast track yang semester gasal, artinya yang saat ini putra putri Bapak Ibu ada di semester 5 gitu ya, angkatan 2023, nanti Bapak Ibu akan hemat 1 tahun untuk tidak membayar UKT S2-nya begitu. Karena yang akan dibayarkan hanya UKT S1 di semester 7 dan semester 8 begitu ya, untuk S1 dan S2-nya rupiah. Untuk yang semester genap itu karena hanya 1 tahun, nanti yang akan dibayarkan itu 0 rupiahnya hanya di semester 1 karena masuknya mulai di semester gitu ya. Untuk gambaran secara detailnya adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa mungkin yang tidak bisa hadir orang tuanya.
di skema program di semester gasal seperti yang ada di layar begitu ya, bahwa program reguler tadi itu kan 4 tahun gitu ya. Jadi nanti tetap sama begitu, bahwa teman-teman menyelesaikan program S1 itu adalah 4 tahun begitu ya, yang dari semester 1 sampai dengan semester 8 begitu. Kemudian teman-teman untuk program fast track ini untuk yang semester gasal begitu ya. Irisannya nanti ada di semester 7 dan semester 8. Jadi nanti teman-teman pada saat masuk di semester 7, teman-teman itu juga akan terdaftar sebagai mahasiswa 2 semester 1. Itu yang dilingkari dengan merah gitu ya. Itu adalah irisannya. Nah, di irisan tersebut, teman-teman mengambil program S1 semester 7 dan semester 8, teman-teman juga menempuh S2 semester 1 dan semester 2. Nah, di situ UKT yang dibayar itu hanya UKT semester 7 dan semester 8 begitu ya untuk S1. Sedangkan UKT semester 1 semester 2-nya itu adalah Rp0 gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau mengikuti program ini itu hemat 1 tahun UKT S2. 1 tahun UKT S2 itu kalau di program magister di Fakultas Pertanian UGM itu adalah semester 11 juta hingga sudah hemat 22 juta begitu ya. Kemudian nanti tinggal membayar UKT di program S2 itu semester 3 dan semester 4. Kalau bisa lulus di semester 3 itu diperbolehkan begitu ya Bapak dan Ibu, S2 itu boleh lulus di semester 3. Nanti kalau bisa lulus di semester 3 hanya membayar UKT 1 semester saja gitu ya. Jadi nanti di S2 itu hanya membayar 1 semester sudah bisa mendapatkan gelar magister begitu. Atau kalau gak mundur begitu ya, waduh saya kok di S2-nya butuh 2 tahun gitu ya, artinya semester 3 dan semester 4 yang membayar UKT di 2 semester tersebut begitu ya. Jadi program ini sebenarnya sudah mendapatkan diskon begitu dari Fakultas Pertanian untuk program S2-nya itu adalah selama 1 tahun. Bapak dan Ibu kalau misalnya sekarang putra-putrinya itu S1-nya hanya membayar di UKT dapat 5 juta gitu ya, semester 7 dan semester 8 saja yang 5 juta. 5 jutaan gitu ya, semester 1 semester 2 Rp0 gitu. Nah, ini adalah untuk yang semester gasal gitu. Nah, syarat-syaratnya apa saja begitu ya? Bentar, ini kok. Tidak mau ya, Faiza. Tadi ya. Sorry. Kok hilangnya? Ini ya, sorry. Ini kok hilang ya? Lanjutkan ya Bapak dan Ibu, jadi persyaratannya nanti jelas begitu kalau untuk program ini kok hilang ya? Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk persyaratannya di pendaftaran yang gasal, begitu ya Bapak dan Ibu, adik-adik, nanti mendaftarnya ini kan kalau untuk semester gasal, adik-adik adalah sudah di semester 6. Jadi nanti teman-teman mendaftar pada saat teman-teman di semester 6, begitu ya, mulai mendaftar untuk program fast track. Nah, persyaratannya saat di semester 6, teman-teman itu sudah menempuh mata kuliah kerja lapangan. Jadi semester 6 kalau teman-teman nanti akan ikut program MBKM, MBKM-nya harapannya sudah termasuk kerja lapangan di situ gitu ya. Jadi di semester 6 itu teman-teman sudah menempuh kerja lapangan dan KKN harapannya sudah diikuti maksimal di periode 2. Di periode 2 libur antar semester begitu. Itu adalah persyaratan untuk pendaftaran yang di semester gasal. Jadi nanti harapannya apa? Karena pada saat teman-teman di semester 7 tadi kan harus mengambil S2 juga gitu ya. Pada saat teman-teman harus mengambil program S2 juga, kalau teman-teman nanti KL-nya adalah di 7, nanti akan sangat mengganggu proses pembelajaran S1 dan juga S2-nya. Begitu ya, kenapa persyaratan tersebut itu ada. Kemudian persyaratan yang ketiga itu adalah bahwa teman-teman harus sudah menempuh lebih dari 120 SKS dan IPK-nya minimal adalah 3,5 gitu ya. Jadi SKS saat ini teman-teman putra putri Bapak Ibu itu luar biasa begitu ya, karena yang
yang hadir hari ini kami itu punya data mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 itu 289 gitu ya. Artinya 289 mahasiswa seharusnya eligible begitu terkait dengan persyaratannya. Dan biasanya sudah dari 120 SKS begitu ya. Jadi kami kira untuk bagian ini putra putri Bapak Ibu eligible begitu ya. Nah, persyaratan yang berikutnya adalah terkait dengan persyaratan untuk TOEFL dan TPA. Persyaratan ini disesuaikan dengan persyaratan apabila putra putri atau teman-teman mahasiswa mendaftar pada program S2 di Fakultas Pertanian UGM. Jadi persyaratannya sama gitu ya. Di antaranya adalah TOEFL, boleh TOEFL, boleh menggunakan ASEP gitu ya. ASEP-nya itu 149 begitu minimal, kalau TOEFL di 400 gitu ya. Kemudian untuk TPA dan hanya juga demikian itu, jadi minimal di 450. Jadi teman-teman, kenapa kita harus melakukan sosialisasi sedini mungkin? Di antaranya adalah teman-teman dapat mempersiapkan diri begitu ya, apalagi yang akan MTKM begitu, harapannya sudah melakukan tes TOEFL maupun tes untuk TPA begitu ya, sehingga pada saat pergi MTKM sudah tidak terganggu lagi terkait dengan syarat administrasi untuk pemenuhan TOEFL dan juga TPA-nya gitu ya. Jadi kenapa ini kemudian dilakukan sedini mungkin berdasarkan evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan dapat program studi Magister S2-nya, itu ada yang di Fakultas Pertanian atau di luar Fakultas Pertanian, yaitu di Sekolah Pascasarjana. Kita sudah punya 3 studi yang bekerja sama dengan kita, begitu ya, di antaranya S2 Biotek, S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, dan juga S2 Lingkungan. Kita sudah ada teman-teman mahasiswa yang mengambil S2 di Sekolah Pasca Sarjana. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang di agronomi, S1 agronomi, kemudian aduh Bu saya pengennya S2 di sekolah lingkungan, itu boleh gitu ya. Kemudian saya pengen di agronomi, tetapi saya juga pengen masuknya karena agronomi saya sudah pusing gitu ya, atau pemeliharaan tanaman pusing, saya di agribisnis itu boleh. Saya mengambilnya di ekonomi pertanian, boleh gitu ya. Jadi boleh lintas prodi di dalam Fakultas Pertanian begitu, atau boleh di sekolah pascasarjana di 3 program studi tersebut gitu ya. Dari pemulihan tanaman S2-nya mau agronomi boleh, dari mikrobiologi mau S2 biotek boleh, S2 pemulihan tanaman boleh, S2 agronomi boleh, mau ke S2 HPT fitopatologi atau ilmu hama tanaman boleh gitu ya. Jadi di dalam prodi itu boleh. Misalnya S1 PKP mau masuknya di S2 NET karena ada minat PKP juga boleh, atau mau S2 di sekolah begitu di penyuluhan dan komunikasi pembangunan boleh begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tetapi memang diharapkannya kalau linier tentu saja akan lebih mudah gitu ya. Misalnya S1 agronomi, S2 agronomi, linier itu akan lebih mudah pada saat teman-teman menyusun skripsi maupun tesisnya atau bidang begitu ya. Tetapi apabila ini lintas bidang tetap dimungkinkan gitu ya di Fakultas Pertanian. Nah, kemudian teman-teman harus melengkapi beberapa dokumen begitu, persyaratan pendaftaran begitu ya, nanti bisa diklik, sudah ada flyer ya, nanti kemudian teman-teman bisa klik di sana. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan psikotes begitu ya. Psikotes untuk tahun lalu sudah kita lakukan juga. Psikotesnya tidak perlu khawatir bahwa ini menilai aduh saya kok tidak, bukan gitu ya. Kalau terkait dengan kecerdasan akademis sudah dibuktikan dengan IPK gitu ya. Psikotes ini hanya untuk mengetahui, karena nanti teman-teman harus manajemen waktu yang baik gitu ya, karena S1-nya di semester 7, semester 8 juga harus menyelesaikan skripsi, tetapi harus harus melakukan perkuliahan di program S2, sehingga harapannya teman-teman itu bisa kita ketahui gitu kira-kira manajemen stres dari teman-teman itu seperti apa, manajemen waktu seperti apa gitu ya, sehingga bisa kita deteksi lebih dini begitu terkait dengan apa-apa yang kiranya mungkin bisa kita lakukan untuk kesuksesan program fast track dari teman-teman semuanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang angkatan 2003 semester 5 nanti apabila akan melakukan di semester boleh gitu ya. Jadi kalau yang akan di semester genap itu juga
it's okay, itu diperbolehkan begitu. Nah, untuk yang di semester genap nanti irisannya itu hanya satu gitu ya. Jadi kalau di semester genap, ini adalah praktek untuk semester genap, ini hanya satu irisannya. Jadi yang saat ini ada di semester 7 itu masih mempunyai kesempatan untuk menempuh program fast track yang akan dibuka saat ini gitu ya untuk mengikuti program S2 di semester genap gitu. Jadi yang semester 7 ini khusus ya, atau adik-adik yang sekarang masih di semester 5 kemudian Bu besok saya mau ikut exchange students gitu ya di semester 6 sehingga saya baru bisa ikutan di semester 7 begitu AIMS bisa di semester 7 saya baru bisa nanti semester 8 Bu, itu boleh gitu ya. Nah, ini kita yang semester 7 yang saat ini juga bergabung begitu untuk program fast track masih dibuka kesempatannya, jadi kita membuka di 2 intake gitu ya biasanya. Nah, kalau untuk yang genap ini nanti perbedaannya adalah irisannya gitu ya, irisannya itu hanya 1 semester, yaitu di semester 8 dan semester 1 S2-nya begitu, sehingga teman-teman karena irisannya hanya 1 semester otomatis teman-teman yang mendapatkan beasiswa Rp0 untuk KTS2 itu hanya di semester 1 gitu ya. Dan untuk program kelulusannya tetap sama begitu ya. Nanti harapannya teman-teman boleh 3 semester itu harusnya sudah lulus gitu ya. Jadi harapannya seperti itu untuk program yang di semester genap gitu. Jadi biar tetap lulusnya samaan gitu ya dengan teman-teman yang lainnya, harapannya di semester 3 lulus, tapi kalau akan panjang gitu tambah 1 semester sampai 2 semester 4 itu boleh totalnya juga turun gitu ya, tetapi irisannya itu hanya 1 semester di semester 8. Jadi UKT Rp0 itu hanya di semester 8 ya. Nah, kemudian syarat yang lain adalah sudah menempuh untuk KKN sudah ditempuh dan SKS-nya adalah 136 SKS. Berbeda dengan kalau di genap ya, di genap itu 120, kalau di di Gasal kalau di genap ada 136. Untuk persyaratan yang lainnya sama. Mudah-mudahan ini yang semester 7 ada yang tertarik gitu untuk mengambil program fast track di semester genap gitu ya. Nah, kemudian ini yang katakan tadi begitu bahwa dengan sekolah pasca sarjana kita sudah mempunyai kerjasama untuk 3 program studi begitu ya, dan persyaratannya akan mengikuti persyaratan yang ada di pasca sarjana. Jadi ya kalau sekolah pasca sarjana misalnya ini di program studi S2 penyuluhan dan komunikasi pembangunan gitu ya, berbeda persyaratan tadi. Kalau di S2 penyuluhan dan komunikasi pembangunan itu adalah TOEFL-nya 475, TPA-nya juga 475. Kalau di Fakultas Pertanian tadi di 400 dan juga 450 gitu ya misalnya. Itu beberapa hal yang nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di sekolah pasca sarjana. Begitu, mohon nanti bisa disesuaikan gitu ya. Nah, ini ada dokumen persyaratan pendaftaran yang harus disiapkan. Jadi kalau tertarik untuk program fast track, katanya sekarang IPK-nya waduh 3,4 9 begitu ya. Wah, besok UAS saya harus saya upayakan gitu ya biar nanti saya bisa 3,5 gitu kan. Karena ada beberapa kasus kemarin teman-teman itu hanya di bagian IPK kurang 0,0 sekian gitu ya. Kemudian teman-teman tidak bisa program fast track gitu karena ya di semester 6 sudah tidak bisa dikejar perbaikannya. Kalau ini kan masih bisa dikejar semester 5 ini, semester 6 juga diperbaiki gitu ya. Sehingga pada saat mendaftar nanti teman-teman sudah memenuhi persyaratannya, kurang lebih demikian gitu ya. Kemudian nanti teman-teman harus tadi sertifikat. Nanti apabila terkait dengan tes ini kemudian akan dikoordinasi oleh fakultas, begitu itu bisa saja gitu ya. Tapi harapannya memang teman-teman segera melakukan tes ini mencari syarat pendaftaran di kalau untuk TOEFL biasanya kita dengan FIB gitu ya, kemudian untuk tes TPA biasanya dengan Fakultas Psikologi gitu ya. Nanti kalau akan dikoordinir oleh fakultas bisa-bisa saja nanti akan kita koordinir untuk pendaftarannya. Kalau yang tertarik begitu ya nanti bisa kontak ke akademik gitu, nanti Mbak Cantika akan memberikan form begitu ya, yang tertarik dulu gitu akan mendaftar program fast track, kemudian kita identifikasi, kemudian kita koordinasikan untuk tes keduanya selama teman-teman masih di Jogja gitu ya, sebelum MPKM mau magang dimanapun berada gitu ya, sudah tenang karena sudah mempunyai 2 tes tersebut gitu ya. Nanti akan kami follow up lebih lanjut untuk mengidentifikasi yang tertarik kemudian kita siapkan
gitu ya. Kemudian ada surat komitmen penyelesaian studi program sarjana, ini juga sudah mulai bisa berkomunikasi misalnya begitu ya dengan dosen pembimbing akademiknya atau dosen pembimbing skripsi, sehingga dari sekarang sudah mulai, Bapak Ibu saya tertarik program fast track, kemudian penelitiannya akan seperti apa, bisa sudah disusun dari sekarang gitu ya. Karena kenapa? Karena teman-teman ada beberapa program studi begitu ya, itu di semester 6 itu ditentukan dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi dosen pembimbing fast track S1 dan S2 itu harapannya adalah sama gitu ya. Jadi S1 dan program studi yang sama itu harapannya adalah dosen pembimbingnya sama, sehingga apa? Sehingga penelitiannya itu adalah berkesinambungan gitu ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lebih begitu untuk mempercepat masa studi teman-teman. Kalau dari sekarang sudah didiskusikan, nanti kan misalnya yang bisa menjadi dosen S2 itu adalah yang sudah S3 misalnya gitu ya, dan sudah mempunyai minimal lektor begitu ya. Nanti bisa ada beberapa alis nama dosennya, bisa di website Fakultas Pertanian gitu ya, di beberapa dosen pembimbing tesis itu sudah ada di website Fakultas Pertanian. Nanti mohon jalan-jalan gitu ya secara maya di website Fakultas Pertanian, sudah banyak sekali informasinya, teman-teman bisa cek di situ gitu ya. Kalau misalnya sekarang dosen pembimbing akademiknya atau pembimbing akademiknya S1 gitu ya, belum S3, sudah bisa direncanakan dari sekarang, artinya harus berubah dosen pembimbing skripsinya yang memenuhi kriteria yang beliau juga bisa membimbing pada saat program S2 gitu ya. Itu yang bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Karena apa? Karena nanti juga akan ada beasiswa khusus mahasiswa terkait dengan penelitian gitu ya. Nanti akan ada hibah kolaborasi program fast track begitu untuk S1, S2 begitu yang akan tahun depan. Sehingga harapannya kalau sudah teridentifikasi dari sekarang semua program smooth gitu ya, bisa berjalan dengan baik begitu. Kemudian juga membuat keinginan untuk mengikuti program pertanian UGM itu apa sih keinginannya? Nah, nanti Mbak Gini atau Mbak Adinda bisa share gitu ya. Dulu apa sih keinginannya yang dituliskan gitu ya. Kemudian setelah lulus program magister itu mau apa gitu ya. Harapannya sih teman-teman kalau sudah di S2 gitu ya, mau ke S2 ya harapannya teman-teman jadi researcher, nanti akan menjadi dosen gitu ya. Dan yang perlu teman-teman pahami, kalau akan mencari beasiswa ke luar negeri gitu ya, sekolah lanjut studi, mencari beasiswa untuk program S3 ke luar negeri itu relatif lebih mudah dibandingkan kita mencari beasiswa untuk S2 gitu ya. Jadi harapannya teman-teman nanti di usia muda sudah mempunyai gelar S2 gitu ya, kemudian teman-teman apabila ingin overseas gitu, melanjutkan studi ke luar negeri, banyak beasiswa-beasiswa yang kemudian dapat teman-teman manfaatkan begitu ya untuk lanjut studi ke luar negeri untuk program S3-nya gitu ya. Dan sekarang rata-rata kalau teman-teman ingin menjadi dosen itu mendaftar itu syaratnya adalah ongoing S3 ya. Jadi ini program ini untuk teman-teman atau putra-putri Bapak Ibu orang tua yang ingin putra-putrinya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin gitu ya, atau pengen menjadi dosen, ini merupakan salah satu jalur strategi yang sangat bermanfaat nantinya Bapak dan Ibu. Kemudian membuat outline penelitian tadi yang kami sampaikan begitu, S1 dan S2-nya harapannya sudah mulai berdiskusi dengan dosennya di semester 5 gitu ya, yang kalau mau mengambil di semester 7 nanti dari sekarang sudah mulai berdiskusi, karena nanti di semester depan pasti teman-teman banyak yang akan magang ke luar kampus gitu, sehingga waktu bertemu dosennya menjadi tidak efisien, sudah capek magang gitu ya, atau ketemu dosennya harus pakai email, kemudian dengan WA itu kan menjadi, atau Zoom itu kan tidak efektif gitu ya. Harapannya selama masih besok setelah UAS gitu ya, kemudian ngobrol-ngobrol sama dosennya, kemudian dapat clear akan seperti apa harta karya untuk program master gitu ya, itu harapannya bisa dimanfaatkan. Kemudian ini untuk beasiswa Fakultas Pertanian masih menyediakan 2 slot beasiswa paruh waktu begitu ya, untuk semester 3 dan semester 4. Jadi Bapak dan Ibu tadi kalau misalnya semester 1 dan semester 2-nya itu Rp0 begitu ya. Nanti di semester 3 dan 4 Fakultas Pertanian juga menyediakan beasiswa. Artinya apa? Program S2-nya itu bisa rupiah gitu ya. Rp0 karena semester 1 dan 2 tidak membayar karena beririsan dengan S1, kemudian semester 3 dan semester 4 ya. Ada beasiswa paruh waktu gitu ya di Fakultas Pertanian untuk setiap departemen. Jadi ada 2, kita punya 6 departemen, berarti ada 12 beasiswa
gitu ya. Dan itu silakan nanti teman-teman, tetapi harus ada paten gitu ya. Jadi teman-teman bekerja paruh waktu, tapi dan Mbak Dini bisa menceritakan apa saja sih itu Mbak Dini, dan Mbak Dini termasuk yang mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Jadi apa yang apa sih, seperti apa sih gitu. Apakah mengganggu kuliah ya gitu. Setujunya bagaimana ya membagi waktunya, nanti Mbak Dini, Mbak Ajida bisa bercerita gitu ya. Kemudian beasiswa ini memang diutamakan bagi mahasiswa UT atau mahasiswa yang kalau yang ini adalah UKT yang di 75% gitu ya. Kalau semester 7 masih UKT 1, 2, dan 3. Yang anak-anak baru itu yang sampai UKT-nya di 2,5 juta gitu ya. Harapannya memang kami ingin teman yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung begitu ya tetap bisa mendapatkan kesempatan belajar sampai dengan S2 gitu ya. Dan ini sebagai adalah perkembangan jumlah mahasiswa program fast track di Fakultas Pertanian UGM gitu ya. Kita mulai secara massal itu di tahun 2022, 2023 ini angkatan S1-nya gitu ya, angkatan S2-nya gitu. Jadi S2 2022-2023 kami ada 41 mahasiswa dan lulus 34 ya. Yang belum lulus ini terkendala beberapa hal begitu ya. Ada yang bukan akademis, biasanya adalah faktor-faktor lain. Untuk kemudian kami mulai mengadakan tes psikotes gitu ya, untuk mengidentifikasi terkait kemampuan teman-teman dalam coping stres gitu ya, manajemen waktu, manajemen stres gitu, harapannya akan lulus tepat waktu. Kemudian yang S2 angkatan 2023 kami ada 75 mahasiswa sudah lulus 54, di bulan Januari sudah bisa lulus semua begitu ya, sehingga tetap bisa cum laude begitu. Kemudian yang S2 2024, 2025 52 mahasiswa, dan yang terakhir ada 37 begitu ya, yang angkatan 2025 2026. Harapannya tahun ini semakin meningkat karena tadi dari data kami ada 289 mahasiswa Fakultas Pertanian yang berpredikat cum laude lebih dari 3,1, artinya secara administratif eligible untuk mendaftar program fast track ini. Begitu yang harus dipetik manfaatnya tadi, bahwa teman-teman mempercepat waktu studi, kemudian mendapatkan keuntungan gratis UKT. Kalau yang ngambilnya di semester gasal 1 tahun 0 rupiah, ngambilnya di semester genap hanya 1 UKT yang free begitu ya. Dan ini merupakan keuntungan yang luar biasa. Selain hal-hal lain yang nanti kita tidak bercerita terkait dengan akan begini, tapi sudah ada buktinya. Salah satunya dari sekian banyak mahasiswa yang sudah lulus begitu ya, 88 yang lulus, 2 diantaranya ada Mbak Ajida dan juga ada Mbak Dini yang mungkin nanti akan sekiranya manfaat dari mengikuti program fast track ini seperti apa begitu ya. Jadi bukan tapi kami sudah menghadirkan bukti gitu ya, sehingga dapat dipilih lah sebagai salah satu strategi bagi teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan lanjut dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini jadwalnya nanti mungkin bisa di-share, masih ada kesempatan teman-teman yang mengambil di semester genap gitu ya, yang teman-teman angkatan 2022 masih dibuka. Jadi silahkan sampai dengan 17 Desember untuk pendaftaran di fakultas. Nanti kalau butuh di extend sedikit nanti mungkin it's okay, karena terkait dengan syaratnya untuk tes TOEFL dan ASEP gitu ya, nanti bisa kami bantu begitu. Tetapi yang pasti akan di Januari itu sudah harus kami daftarkan ke DPP gitu ya, untuk program fast track ini. Kemudian untuk yang genap, meskipun gasal ini meskipun masih jauh gitu ya, masih begitu, teman-teman dapat mempersiapkan persyaratannya begitu. Nanti masih ditutup itu masih di bulan Juni gitu ya. Jadi masih punya waktu kurang lebih 5 bulan gitu ya, untuk mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bagi teman-teman yang sekarang putra-putri Bapak Ibu yang angkatan 2023 di semester 5. Begitu ya. Nanti kalau dibutuhkan pendampingan atau sosialisasi lagi akan kami lakukan kurang lebih di bulan Februari atau Maret. Ya, tapi harapannya dari sekarang dipersiapkan. Mungkin demikian sedikit gambaran dari kami begitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Faiza. Mbak teman. Sami-sami Bu Weni.
Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang sudah memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman juga tentang bagaimana program fast track seperti itu ya. Mudahnya mungkin bisa disebut sebagai program akselerasi ngoten nggih. Atau mungkin kalau bahasa guyonnya nih pakai S1, S2 gitu. Untuk teman-teman yang mungkin ingin punya target ya, ingin segera mendapatkan S2, nah mungkin Fast Track ini adalah salah satu program yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan juga bisa langsung untuk bertanya dengan menyalakan mikrofon terlebih dahulu, memperkenalkan diri dan nanti menunggu kami mempersilahkan. Oke, di sini ada Najwa Hanifah. Oke, sebelumnya kami bacakan dulu ya, tadi lebih cepat yang ada di kolom chat. Oke, ini tadi ada yang mengusulkan mohon kirim materi di grup WhatsApp Wali Orto. Baik, untuk tim akademik bisa dibantu dikirimkan. Selanjutnya, oke, ini ada dari Lavanda Ibnu Syam. Oke, sebentar ya Bapak. Anak saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Korea, baru kembali Desember. Bagaimana proses pendaftarannya? Oke, mungkin dari sini dulu Bu ya, bisa dijawab. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lavanda Ibnu Syam. Mudah-mudahan benar. Baik, Bapak ini kalau saat ini mengikuti pertukaran di Korea, kami yakin sudah mempunyai untuk TPA-nya ya seharusnya untuk persyaratan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya belum, nanti bisa dibantu akademik begitu ya. Nanti bisa mendaftar untuk kelengkapannya. Kalau nyuwun sewu ini berarti yang semester 7 ya Pak ya? 7 ya Bapak. Kalau yang semester 7 nanti dari akademik mungkin bisa diidentifikasi, kemudian kita daftarkan untuk bisa mengikuti tes TPA dan juga TOEFL secara online. Tetapi memang ada minimal kuota peserta. Jadi nanti misalnya teman-teman yang semester 5 pun sudah akan tertarik mengikuti, ada baiknya memang nanti teman-teman juga mendaftar mulai dari sekarang. Nanti tim akademik akan membagikan begitu ya, membagikan siapa saja begitu melalui Google Form yang terkait program fast track, kemudian akan kita akomodasi terkait dengan pelaksanaan tesnya begitu ya. Jadi nanti seperti itu, dan setelahnya nanti terkait persyaratan lainnya, nanti misalnya dari program studi apa, nanti bisa kontak ke dosen GPA atau ke kaprodinya begitu terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Nanti kami kira bisa dibantu atau bisa dilakukan secara email begitu ya terkait dengan dokumen-dokumennya. Adapun pendaftaran bisa dilakukan secara online begitu Bapak dan Ibu. Harapannya bisa saya Bapak betul. Terima kasih Pak Lavanda. Jadi nanti bisa dibantu Bapak kalau misalnya memang tertarik untuk mengikuti program. Boleh tahu dari prodi apa ya Pak? Aquacultur, Bu. Oh, jadi aquacultur ya. Nanti kalau di aquacultur bisa punya, nanti boleh ditanyakan ke putranya, putra atau putri Bapak? Putra. Putranya J. Nanti bisa ditanyakan begitu ya terkait dengan persyaratannya tersebut. Nanti kalau nomornya aja nanti sudah dikirimkan oleh teman-teman akademik kira-kira persyaratan apa yang belum bisa dipenuhi. Kalau bantu untuk dipenuhi nanti bisa komunikasi dengan akademik begitu ya Pak Lavanda terkait dengan program ini begitu. Ji Bu, terima kasih Mbak Turun. Jadi siap kontak ke akademik mungkin sudah ada ya nomornya, kalau belum mohon Mbak Cantika bisa nomor WA akademik untuk di-share di kolom chat, bisa berkomunikasi kalau ada yang ditanyakan begitu Ji, nanti saya share nomor WA saya Bu. Oke, siap ya, terima kasih. Saya kembali lagi Mbak Turun. Iya Bapak. Ya, baik, selanjutnya masih pertanyaan dari kolom chat sebelum nanti ke Najwa yang sudah raise angkat tangan ya di Zoom. Ada yang mau izin bertanya, apakah fakultas menyediakan beasiswa untuk mahasiswa fast track dengan kegiatan magang di depan? Oh, ya, baik. Ini karena tahun ini begitu ya, karena tahun ini tadi UKT yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah yang
KIP atau yang UKT-nya adalah 2,5 juta, begitu nih. Kalau yang semester angkatan 2023 itu kan sudah range ya, UKT-nya yang 100%, 75%, 50%, jadi yang 2,5 juta. Nanti untuk magang dari fakultas ada gitu ya, yang tadi kami sampaikan ada slot beasiswa dari fakultas, tetapi nanti penempatannya di fakultas, begitu, tidak di departemen, begitu ya, karena beasiswa yang menyediakan dari fakultas, begitu kurang lebih. Tetapi tadi untuk 1 tahun sebenarnya sudah mendapat beasiswa ya, karena paket hemat tadi kata Mbak Faiza gitu ya, Rp0 S2-nya, kami kira itu juga sudah sangat membantu. Tapi tadi ada 2 slot untuk masing-masing departemen untuk beasiswa fast track. Dan sebagai informasi kami juga ada beasiswa bekerja sama dengan pihak mitra begitu yang akan memberikan beasiswa untuk anak-anak khusus KIP gitu ya, 1 tahun untuk semester 3 dan semester 4. Tahun ini ada 9 mahasiswa KIP yang mendapatkan beasiswa untuk semester 4 sehingga Rp0 untuk anak-anak KIP begitu ya. Nanti kalau memang memenuhi kriteria, tentu saja kami bantu dengan beasiswa tersebut. Begitu kurang lebih. Ini Mbak Maharani, mudah-mudahan mahasiswa ya. Maharani mahasiswa. Halo? Ya. Nanti bisa menanggapi, nggih? Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ada Syuha Hanifah, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas atensinya. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu sebenarnya saya semester 5 nih, Ibu. Sebenarnya langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah sekarang saya benar-benar harus mendaftar ataukah di semester genap nanti yang semester 6? Karena saya dapat info bahwa minimal IPK-nya itu harus di semester 5 begitu ya, Bu. Itu kira-kira benar atau tidak, nggih? Oke, baik Mbak. Aku dijawab ya Mbak. Langsung aja, Bu. Ada langsung responsif ya. Oke, baik Mbak Naswa. Jadi nanti kalau yang karena semester 5, berarti nanti mendaftar mulai di bulan Februari ya. Jadi yang ikut untuk semester gasal. Jadi nanti Najwa mendaftarnya ada di bulan Februari begitu. Nah, di bulan Februari itu sudah semester 6, kemudian 120 SKS itu bisa yang sudah ditempuh. Artinya kan kalau sampai semester setiap misalnya 20 gitu ya, sampai dengan semester 5 itu kan sudah dapat 100 SKS ya. Nanti kan berjalan itu sudah 100 berapa? 20 ya. Artinya it's okay. Jadi nanti semester 6 itu adalah yang semester 5 plus yang diambil di semester 6. Jadi 120 SKS gitu ya. Itu kalau ngambilnya 20 SKS tiap semester. Kan gitu ya. Jadi yang dihitung sekaligus nanti semester 6 yang akan diambil gitu. Dan jawab ya Naswa ya. Jadi Naswa daftarnya di bulan hari. Sekarang kalau akan mempersiapkan terkait dengan tes TPA TOEFL boleh gitu ya. Atau ASEP mulai dari sekarang. Sebelum kalau misalnya akan ikut magang BKM nanti semester 6 biar lebih mudah gitu ya. Mudah-mudahan menjawab Naswa. Berarti nanti saya barengi dengan MBKM ya, Bu ya? MBKM-nya ikut, tetapi kan Naswa masuk fast track-nya semester 7. Jadi nanti MBKM saja, kemudian KKN-nya di periode 2 atau nanti setelah MBKM Naswa akan KKN, pulang dari KKN nanti Naswa masuk semester 7 untuk S1, S2-nya semester 1 gitu. Tetapi pendaftarannya mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Itu ya Naswa ya. Siap, Ibu. Terima kasih sudah paham sekarang. Oke, baik. Oke, terima kasih Najwa. Ditunggu daftar ya. Selanjutnya ada dari Raineha Zahra. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya permisi Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk mungkin saya perkenalan dulu, saya Reni Azhara dari EPA 2022 Bu. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya kan sedang menyiapkan mau mendaftar fast track ini Bu. Mungkin ada 2 pertanyaan yang terkait program ini. Saya sudah membuka formulir pendaftarannya Bu. Kan saya mahasiswa KIPK dan di formulir itu ada pembiayaan program
pilihannya mandiri dan beasiswa, dan kemungkinan saya akan mendaftar menjadi part-timer beasiswa tersebut, Bu. Apakah saya di formulir itu memilih beasiswa atau dicoret mandiri saja? Kemudian pertanyaan kedua, saya kemarin itu masih sibuk habis KKN itu penelitian ya, Bu. Kemudian saya belum sempat tes. Nah, itu cukup mencantumkan surat pernyataan melengkapi persyaratan atau saya harus tes dulu, Bu? Karena kan pendaftaran sendiri itu tutup di pertengahan Desember ini kan, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Monggo langsung. Baik, kemudian kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Reina. Jadi akan mendaftar untuk semester genap ya, karena sudah semester 7. Jadi yang pertama itu nanti kalau untuk yang nanti disampaikan saja beasiswa begitu ya. Jadi beasiswa KIP nanti kalau yang beasiswa KIP untuk patennya nanti diusahakan ya. Jadi nanti harapannya hanya 1 semester tapi ya Mbak siapa tadi namanya susah. Reina nanti tapi hanya yang UKT semester 8 ya, yang 0 rupiah. Adapun untuk semester selanjutnya di semester 2 dan 3 berarti gitu ya. Tahunnya kalau nanti akan mengikuti part-time itu bisa gitu ya. Itu untuk membayar semester 2 dan 3. Nanti kalau sampai 3 semester belum lulus, itu artinya 1 semesternya harus membayar sendiri. Jadi beasiswa dari fakultas atau departemen itu kan hanya 1 tahun untuk part-time-nya. Adapun yang gratis tadi semester 1, 2, 3 dapat beasiswa part-time begitu ya karena KIP. Kemudian kalau 3 bisa lulus alhamdulillah, tapi dari selesai harapannya sudah lulus ya. Kalau 3 semester itu, tapi kalau sampai 4 semester, sisa 1 semesternya nanti harus dengan biaya sendiri gitu ya. Jadi nanti dituliskan beasiswa saja karena KIP gitu ya. Mudah-mudahan jawab Reina. Kemudian untuk tesnya nanti mungkin bisa dicek di website FIB dan juga di psikologi gitu ya, penyelenggaraan TPA dan di setiap minggu seharusnya ada. Kalau untuk aset gitu harapannya kalau sekarang masih ada waktu masih bisa mendaftar gitu ya. Jadi harapannya pada saat ini sudah terakhir akan masuk ke departemen untuk diseleksi begitu, itu sudah mempunyai nilainya gitu. Jadi harapannya lebih baik dulu nanti sampai dengan yang tanggal 19 Desember, bolehlah 17 Desember itu sudah lengkap semua dokumen baru submit gitu ya. Jadi biar lebih form gitu dan tidak perlu melengkapi lagi gitu ya. Jadi syarat semua sudah ada baru mendaftar gitu ya. Nanti coba cek di websitenya dari akademik kalau sudah ada info bisa dicekkan jadwal-jadwal untuk tes TOEFL dan juga TPA mungkin bisa di-share, dicek gitu ya. Kalau ada Mbak Cantika atau Mbak Salvi gitu ya, boleh dibantu untuk di kolom chat gitu biar adik-adik bisa mendapatkan informasi gitu. Jawab ya Reina. Baik Ibu, terima kasih. Sebenarnya sudah menjawab, tapi izin konfirmasi lagi Bu. Dari kemarin sebelum ini saya pernah bertanya ke akademik Ibu terkait biayanya untuk pendaftaran semester genap. Saya mendapat informasi bahwa untuk semester 1 dan semester 2 itu 0, dan saya juga menanyakan beberapa ke kakak tingkat itu dengan pengalaman yang sama, yaitu mendaftar fast track di semester genap itu biaya UKT semester 1 dan semester 2-nya itu 0. Mohon dikonfirmasi apakah ada pembaruan informasi atau memang dari awal seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, kalau berdasarkan peraturan rektor yang tadi kami sampaikan begitu ya, yang boleh 0 rupiah itu pada saat beririsan dengan program satunya begitu ya. Jadi karena masuknya di semester 8 otomatis yang beririsan dengan S2-nya itu hanya semester 1 gitu ya Mbak ya. Jadi yang tidak membayar itu hanya 1 semester begitu. Jadi nanti yang semester 2 karena sudah lulus S1-nya begitu, otomatis harus membayar UKT-nya. Gitu ya Mbak Reina ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan dari kolom chat. Ini tadi ada pertanyaan tentang apakah kalau mengikuti magang masih tetap mengikuti program fast track Ibu? Oke, ini kan yang akan magang itu yang semester berjalan itu pasti sekarang semester 5
Jadi semester 6 itu baru proses pendaftarannya Bapak Ibu atau adik-adik begitu ya. Jadi semester 6 itu proses pendaftaran. Nah, pada saat pendaftaran teman-teman pasti magang ya. Mulai perkuliahan itu ada di semester 7 sehingga sangat mungkin sekali gitu ya. Tetapi jangan sampai magangnya juga di semester 7, kemudian fast track ya, terus kuliah S2-nya gimana gitu ya, karena tidak ada di kampus gitu kurang lebih. Jadi semester 6 besok yang sekarang semester 5 itu tetap boleh ambil atau magang di dalam semester gitu ya, sepanjang semester. Kemudian pulang nanti ikut KKN periode 2, kemudian nanti mulai semester 7 biasanya Agustus gitu ya, masuklah program fast track semester 1 S2, semester 7 S1. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ini tadi pertanyaan dari Ibu atau Kakak Siti Matinul Majidah. Semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Pak, untuk outline penelitian S1 dan S2, apakah bahan penelitian harus sama atau linear? Nyambung seperti itu, Bu. Oke, Pak Eko, masuk Pak Eko. Jadi untuk yang penelitian tadi S1 dan S2 tadi tergantung ya Pak, kalau misalnya dia memang di dalam satu program, contoh karena saya agronomi gitu, saya S1 agronomi kemudian S2-nya agronomi, harapannya linear gitu ya. Kenapa? Ini akan membantu mempercepat masa studi karena penelitiannya itu tidak dimulai dari nol seperti SPBU gitu ya. Jadi nanti S1 misalnya penelitiannya, kajiannya kalau misalnya bioherbisida gitu ya, terkait bioherbisida begitu, di S1-nya ya mencari lah gitu senyawa-senyawanya apa sih gitu ya yang berpotensi untuk bioherbisida gitu, atau penyiapan bahannya. Kemudian untuk skripsi, kemudian S2-nya adalah terkait dengan mekanismenya itu seperti apa sih gitu ya. Nah itu kan satu topik besar penelitian yang linear gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti di S2-nya tadi saya S1 itu mulia tanaman Bu, tapi S2-nya saya maunya agronomi. Itu kan sudah berbeda program di S2-nya berbeda program studi gitu ya. Nah, itu pasti penelitian bisa saja sedikit berbeda topiknya. Atau yang satu agronomi, waduh saya tiba-tiba pengennya S2-nya tanah gitu. Pasti penelitiannya juga ada modifikasi, dan modifikasi dengan berbeda program studi pasti lebih besar perbedaannya gitu ya, sehingga tadi kesempatan untuk program studi itu dimungkinkan di dalam Fakultas Pertanian atau ke sekolah pasca dengan 3 prodi tersebut, tetapi resikonya adalah penelitiannya kemudian menjadi berbeda, bisa jadi begitu ya, dan itu kemungkinan bisa memperpanjang masa studi karena penelitiannya harus mulai dari nol ya. Tetapi kalau program studinya sama, linear, harapannya penelitiannya juga linear, dan pembimbingnya harapannya juga sama, tidak berubah gitu ya, sehingga bisa dengan baik. Karena program fast track ini kan ini berupa 3 kerjasama yang luar biasa begitu, dari dosen pembimbing, dari mahasiswa, juga dari pengelolanya gitu ya. 4 bahkan sekarang dari orang tuanya. Jadi nanti pada saat menempuh fast track, kalau putra putrinya diajak pertemuan keluarga, aduh bapak ibu saya nggak nge-like itu, mohon dimaklumi karena memang kesibukannya pasti akan bertambah begitu ya. Kalau misalnya aduh nak kok nggak pulang kampung gitu ya, memang lagi penelitian gitu ya. Misalnya mungkin Mbak Dini nanti bisa bercerita harus tidak pulang kampung, lebaran harus segera pulang dan sebagainya, karena harus ada pengorbanan sedikit kalau kita ini sukses begitu ya. Jadi kerjasama dari keluarga, support keluarga, dosen pembimbing, kemudian pengelola begitu ya, dalam hal ini prodi, fakultas, temen, kemudian kalau dosen pembimbing itu juga harapannya bisa bekerja sama dengan baik begitu. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan menjawab gitu. Oke, iya tadi ada baiknya linear dan yang paling penting sudah diskusi ya dengan dosen pembimbing, sudah ACC seperti itu. Kita lanjut, ada pertanyaan, ini kayak kekhawatiran paling umum ini. Bagaimana kalau di semester 8 mahasiswanya belum selesai skripsinya, Bu? Bagaimana kalau Di semester 8 belum selesai skripsinya? kalau semester 8 belum selesai skripsi, resiko yang paling berat gitu ya. Jadi begini, program fast track itu asalkan S2-nya tidak lebih dulu dari S1 gitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau semester belum lulus program sarjananya, resiko paling berat adalah harus membayar UKT 2.
Yang pertama UKT S1, yang kedua harus membayar UKT S2-nya, begitu ya. Jadi nanti kalau untuk program fast track yang terpenting 5 tahun itu sudah harus lulus sehingga disebut sebagai program fast track, gitu ya. Untuk tidak lulus, belum lulus di semester 8, resikonya adalah membayar UKT S1-nya dan juga UKT di S2-nya. Begitu ya, karena UKT 0-nya hanya 1 tahun saat beririsan, ya maksimal gitu. Itu harapannya siasatnya apa tadi? Diskusi dengan dosen pembimbing, harapannya penelitiannya linear, begitu ya, itu salah satu strategi yang mungkin bisa diceritakan Mbak Dini dan yang lainnya. Ada Mbak Jinda, mungkin strateginya juga hampir sama, kok bisa lulus tepat waktu ya, gitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih tadi menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Heni Ekana. Diharapkan sudah lulus ya di semester 8 gitu. Karena ada risiko sendiri jika belum lulus. Selanjutnya ada pertanyaan, apa boleh fast track memilih MM UGM? Kebetulan kalau dengan UGM kami belum ada kerjasama ya. Jadi kami harus berapa ya? Karena program ini harus ada karena kerjasama begitu ya, karena S1 dan S2-nya beda fakultas begitu. Nah, untuk yang dengan MM saat ini belum ada kerjasama begitu, tapi nanti kalau tahun depan sudah ada kerjasama ya kami akan share begitu ya, prodi-prodi yang memungkinkan. Jadi memang belum ada kerjasama dengan MMUGM begitu. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak prodi-prodi di fakultas di seluruh UGM kemudian bekerjasama dengan fakultas pertanian. Demikian. Oke, iya. Baik, tadi nanti di PPT-nya sudah ada ya keterangan tentang bisa mungkin yang di luar pertanian ya Bu ya. Tadi ada biotek dan juga PKP yang ada di sekolah pasca sarjana. Terus kemudian ini mengapa beasiswanya hanya untuk yang saja? Bagaimana dengan kami yang ortunya tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi tapi ingin ikut S2? Bagaimana Bu? Baik, hanya untuk yang KIP dan tadi UKT S1-nya begitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah sebenarnya untuk kuliah S2 itu kan kesadaran gitu ya, kesadaran untuk memilih lanjut kuliah S2 begitu. Adapun kenapa kemudian kami di KIP dan tadi yang UKT yang dari awal sudah teridentifikasi begitu ya dari fakultas bahwa mahasiswa tersebut kurang beruntung secara ekonomi tadi karena kami ingin membuka peluang begitu ya teman-teman yang mungkin memang kurang beruntung secara ekonomi dapat melanjutkan studi di level sampai dengan S2. Nah, terkait apabila Bapak kemudian tiba-tiba begitu ya, ekonomi kita tidak pernah tahu begitu ya, dinamikanya ada, tetapi bisa melalui jalur keringan UKT begitu Bapak Ibu. Jadi beda rumah, beda mekanisme begitu ya. Jadi beda. Jadi kalau KIP dan yang UKT itu memang dari S1 sudah pada saat masuk kondisi ekonomi sudah teridentifikasi begitu pun yang di tengah-tengah usaha atau apapun begitu ya kemudian terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan itu kan di perjalanan. Nah, itu yang bisa dilakukan adalah dengan melalui begitu keringanan UKT begitu ya. Jadi mekanismenya di sana dan insya Allah nanti kalau misalnya menyampaikan bahwa kondisi seperti apa di fakultas juga akan ada justifikasi begitu ya. Tetapi memang sebagai informasi di Fakultas Pertanian itu kita setiap tahunnya itu menerima 100 mahasiswa KIP begitu sehingga tadi begitu ya yang kemudian dari kami yang sudah teridentifikasi jelas gitu ya KIP UKT yang Rp0 atau di 2,5 juta tersebut dan kemudian sudah ada datanya. Adapun yang berubah tadi bisa melalui mekanisme keringanan UKT dan sebagainya kemudian nanti bisa dipertimbangkan di fakultas begitu. Gitu Bu Suryani gitu ya. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa disimak dari kakak-kakak dari alumni Fast Track. Mungkin ada strategi-strategi lain yang dilakukan. Nanti untuk
adiknya atau temen ini yang mau melanjutkan S2 bisa banyak tanya ke kakak tingkat. Biasanya banyak proyek yang bisa dikerjakan, uang sakunya cukup banget buat tambah-tambah uang jajan. Oke, selanjutnya ini ada mohon rincian biaya UKT. Untuk ini ada di PowerPoint yang sudah dikirimkan, nanti akan dikirimkan di WhatsApp grup. Ini Bapak atau Ibu ya, nanti bisa dicek di sana. Atau mungkin lebih lanjut bisa menanyakan di akademik. Atau nanti kita bisa menyimak nih di sharing session atau sesi pemaparan dari pembicara kita selaku alumni dari program Stres. Kemudian ini ada pertanyaan dari Fauzia, mungkin menjadi pertanyaan hampir terakhir ya. Yang pertama ini pertanyaannya berdasarkan jadwal tes TOEFL yang ada di FIB, tes akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember -1 penutupan pendaftaran fast track. Apakah masih bisa disusulkan, Bu, hasil Oh, tesnya? bisa, Oh, gitu bisa. ya, bisa. Iya, bisa. Oke, saya. Jadi Terus, bisa diinformasikan ke seluruh teman-teman yang lain aja juga ya Mbak Faiza, Iya. jadi bisa ikutan tes tadi di 16 Desember, semuanya mendaftar di tanggal tersebut. Adapun untuk susulan nanti bisa dikondisikan lah di akademik begitu ya. persyaratan yang sudah bisa dipenuhi dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti kalaupun tentang nilai TOEFL atau mungkin asetnya baru mungkin mau dikerjakan atau pas deadline pendaftaran fast track bisa dikomunikasikan dengan akademik ya. Kalau diam saja nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Jadi harus ke akademik ya. Seperti itu. Semoga menjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Anak saya saat ini masih semester 5, baru KL dan juga KKN semester 6. Untuk daftar program fast track ini apakah di semester 5 atau nanti setelah KL dan KKN? Ya, mungkin bisa ditegaskan kembali Bu Weni. Untuk yang semester 5 nanti mendaftarnya di semester 6 ya Ibu. Jadi di semester 6 mulai mendaftar bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Akhirnya mohon di-share ya Mbak Cantika dan teman-teman di akademik, di orang tua begitu, di wali murid nanti bisa di-share di sana. Daftarnya Februari sampai dengan Juni. Kemudian nanti kuliahnya adalah di bulan Agustus. Jadi tetap bisa KL di semester 6, kemudian KKN periode 2 yaitu di Juli Agustus ya, biasanya untuk pelaksanaan KKN periode 2-nya. Kalau diterima kembali sudah jadi mahasiswa 2 gitu Ibu. Jadi Bapak ya Pak Yofi begitu ya Pak, nanti mohon didorong putranya atau putrinya untuk dapat join di fase gitu ya. Oke, baik. Sepertinya kita cukupkan sesi diskusi ini. Matur nuwun Bu Eni sudah menjawab dan juga menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa dan juga dari teman-teman mahasiswa sendiri. Jadi untuk teman-teman terutama yang semester 5 tidak usah risau, tidak usah khawatir. Kalau masih KKN dan juga KL bisa dikerjakan terlebih dahulu karena nanti untuk masuknya sendiri itu ada di semester 7. Jadi semester 6 bisa nanti fokus untuk mendaftar. Ini untuk gambaran sehingga teman-teman bisa bersiap-siap untuk memenuhi syarat-syarat di program fast track ini. Seperti itu untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih detail mungkin tentang persyaratan atau hal-hal yang harus dilengkapi, saja langsung menghubungi akademik, bisa di-share minta tolong Cantika atau admin akademik ya tentang nomor WA dari akademik, sarjana, dan juga pasca sarjana. Bisa dihubungi di nomor berikut, insya Allah akan selalu direspon. Selanjutnya kita akan memasuki sesi di mana di sini sudah hadir dua pembicara kita yang sangat hebat sekali, alumni dari program Fast Track. Mari kita sapa bersama, ada Kak Dini Agustina, SPMSC. Halo Kak Dini. Halo, selamat siang Faiza. Selamat siang Bu Eni. Ya. Ya, masih pakai seragam kerja ya. Ya, di sini Kak Dini bekerja di Balai Perlindungan Perkebunan dan juga Pengawasan Benih atau BP3 di Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini sepertinya mungkin lulusan program dari Prodi HPT ya? Betul Oke. Faiza.
Yang dari HPT boleh nanti kalau mau bertanya bisa langsung reach out ke Kak Dini ya nanti. Kita kasih sosial media atau WhatsApp yang bisa dihubungi kalau Kak Dini berkenan. Selanjutnya kita sapa juga pembicara yang kedua ada Kak Adinda Rahmi Maulida. Oke, halo Halo, Kak. Panggilannya Kak baik. siapa nih? Kak Halo Iza. Kak Dinda. Dinda boleh atau Dimi boleh, Kak. Terserah. Oke, Kak Dinda aja ya. Oke, untuk profil singkatnya, Kak Dinda ini adalah calon mahasiswa S3 di Business and Management Universitas Osaka, Jepang. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti jejak, mungkin ingin memulai karir di bidang akademis ini ya, bisa nanti kita tanya-tanya lah ya sama Kak Dinda. Oke, nanti di sini Dini akan melakukan pemaparan, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan Kak Dinda. Kemudian nanti kita sesi diskusi akan kita gabungkan bersama. Jadi untuk teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama, bisa mencatat apabila ada terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada Kak Dini untuk bisa sharing nih tentang pengalamannya dan juga strateginya dalam mengikuti program Track Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kepada Kak Dini dipersilakan. Baik, terima kasih Faiza. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah Kak. Baik, izin share screen ya, karena saya buat sedikit PPT. Apakah sudah terlihat, Faiza? Sudah Kak, aman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Diahweni Respati, SPMSI. Juga yang terhormat telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini Ibu Kaprodi Fitopatologi, Profesor Ani Widyastuti, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Wali Mahasiswa dan teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Dini Agustina, merupakan salah satu alumni program Fast Track yang telah menyelesaikan studi S1 Proteksi Tanaman dan juga S2 Fitopatologi. Judul sosialisasi pada kali ini adalah Tepis Keraguan Program Fast Track Menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini, gimana Kak? Bisa di slideshow? Oh, belum gerak kah? Wait. Belum Kak. Sudah berubah slide-nya? Belum. Wait. Aku stop share dulu. Apakah terlihat slide-ku? Oke. Udah berganti slide-nya? Belum Kak. Oh, belum. Oke. Aku gini aja. Oke, gini aja. Apakah terlihat? Nah, oke. Sorry ya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi cerita perjalanan saya sebagai mahasiswa Fast Track. Yang pertama terkait langkah persiapan atau tips menjadi mahasiswa Fast Track. Tentu saja yang pertama adalah restu dari orang tua. Kita terlebih dahulu menginformasikan pada orang tua, ada loh program di mana kita bisa memulai kuliah S2 sambil menyelesaikan kuliah S1-nya. Nah, restu dan doa dari orang tua inilah yang akan memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya adalah berdiskusi dengan DPA. Ketika saya sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa Fast Track, saya menghubungi DPA karena dosen pembimbing akademik ini akan menyesuaikan topik penelitian yang bisa diselesaikan tepat waktu untuk S1, untuk menyelesaikan skripsi, dan juga tetap bisa dilanjutkan untuk penelitian tesis atau S2-nya. Nah, itu juga yang dibutuhkan dalam persyaratan pendaftaran Fast Track. Salah satunya adalah outline penelitian dan juga komitmen penyelesaian studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Dan yang ketiga adalah melengkapi persyaratan. Saya yakin teman-teman di sini IPK-nya udah bagus-bagus, sudah cum laude semua ya, di atas 3,5. Dan juga salah satu persyaratan yang mungkin harus dipersiapkan adalah tes bahasa Inggris dan juga tes potensi akademik atau tes psikotes. Nah, ketika kedua tes tersebut sudah mencapai batas minimal
persyaratan untuk pendaftaran pasca sarjana, maka persyaratan tersebut sudah lengkap dan bisa dilanjutkan untuk memenuhi persyaratan yang lainnya. Selanjutnya adalah mengikuti alur pendaftaran yang sudah dipublikasikan oleh tim akademik dari akademik Faperta, mulai dari pembuatan akun UM-UGM, kemudian mendaftar melalui fakultas, kemudian melakukan wawancara, dan diakhiri dengan menerima LOE atau Surat Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister. Nah, untuk slide selanjutnya adalah perjalanan saya sebagai mahasiswa fast track. Diawali pada tahun 2022, semester ganjil, di mana saya masih menempuh semester 7 untuk S1-nya. Saya melakukan kuliah dan juga mencicil penelitian, memulai penelitian, dan saya juga memulai perkuliahan sebagai mahasiswa S2 fitopatologi dan melakukan kuliahan maupun praktikum. Kemudian saya juga memiliki berbagai kegiatan non-akademik lainnya pada saat semester 7 itu, masih menjadi Wakahim IMHPT, kemudian mendapatkan beasiswa part-time atau paruh waktu di Akademik Fakultas Pertanian UGM dan menjadi asisten laboratorium untuk kegiatan praktikum. Hingga di tahun 2023, saya menyelesaikan studi S1 proteksi tanaman. Di bulan Juli saya dinyatakan lulus dan bulan November saya wisuda untuk S1-nya. Dan di tahun 2023 itu pula perkuliahan dan juga praktikum untuk program magister saya masih terus berlangsung. Di situ saya semester 2 dan semester 3 dan masih dipenuhi dengan kesibukan non-akademik lainnya, mulai dari part-timer atau paruh waktu, kemudian asisten laboratorium untuk kegiatan praktikum maupun asisten dosen di kelas. Hingga di tahun 2024, saya berfokus untuk menyelesaikan penelitian S2, mulai dari seminar proposal, ujian komprehensif, dan alhamdulillah pada penelitian S2 kali ini saya mendapatkan pembiayaan dari Kemendikbudristek melalui program BIMA. Nah, di tahun 2025 saya berhasil menyelesaikan studi S2 Magister Fitopatologi pada bulan Januari dan pada bulan April saya wisuda, dan pada bulan Mei hingga sekarang saya berkarir menjadi CPNS di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini merupakan trik atau strategi yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa fast track ya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Ketika tugas kita banyak, ketika 24 jam itu rasanya kurang gitu ya. Dan manajemen waktu ini menjadi tantangan utama mahasiswa fast track, di mana kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk kegiatan akademik maupun non-akademik, sehingga kita memerlukan menentukan skala prioritas, di mana kewajiban kita sebagai mahasiswa yang paling utama adalah untuk kepentingan akademik. Nah, maka dari itu, untuk kegiatan non-akademik, kita bisa meminta bantuan, mendapatkan backup dari rekan-rekan kita yang lain. Sedangkan untuk kegiatan akademik seperti penelitian, perkuliahan, praktikum, itu kita harus menyelesaikannya sendiri gitu ya. Kita harus mandiri menyelesaikan tanggung jawab akademik kita. Nah, intinya kita harus tahu mana yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu dalam skala prioritas ini. Dan yang tak kalah penting adalah perencanaan ya teman-teman. Setelah menentukan prioritasnya, minimal dalam sehari kita itu tahu agenda kita itu mau ngapain aja sih hari ini, kita mau berprogres apa sih hari ini, sehingga terutama dalam penelitian ya teman-teman, ketika kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengujian maupun pengamatan, sedangkan di jam kerja di hari kerja itu kurang, jadi kita harus merelakan weekend, hari Sabtu atau Minggu untuk melembur menyelesaikan penelitian kita. Yang kedua adalah strategi coping stress. Banyaknya tugas, nah tanggung jawabnya juga besar, membuat kita beberapa mahasiswa fast track tuh merasa jenuh ya, itu wajar ya teman-teman. Tapi asalkan kita tahu bagaimana mengatasi kejenuhan tersebut. Misal teman-teman pergi ke kafe atau main sama teman-teman seangkatan, sekelas, atau mungkin teman-teman melakukan hobi teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu kapan harus
istirahat sejenak, tapi kita harus juga tahu nih next-nya itu harus lebih semangat gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita tugas-tugas yang memang sudah tanggung jawab kita untuk diselesaikan gitu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang pertama adalah dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini ibarat orang tua kita di rumah, sehingga kita harus senantiasa melaporkan perkembangan studi kita, baik penelitian maupun kegiatan perkuliahan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya adalah teman sekelas. Kita bisa berdiskusi terkait perkuliahan, terkait kegiatan praktikum, dan juga menambah insight pengetahuan kita. Dan yang terakhir adalah dengan sesama mahasiswa fast track, usahakan kita selalu berkomunikasi untuk menguatkan dan juga memberi dukungan, memberi motivasi jika kita terdapat kendala. Nah, yang tak kalah penting dari strategi ini adalah lingkungan yang suportif, teman-teman. Di Fakultas Pertanian maupun di Departemen Hama Penyakit Tumbuhan khususnya sangat mensupport mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas akhir. Yang paling berat adalah mengerjakan tugas akhir, tapi didukung dengan lingkungan yang suportif tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi kami semua sebagai mahasiswa fast track. Adapun manfaat dari program fast track ini yang jelas hemat waktu ketika kita bisa memulai studi S2 di saat sambil menyelesaikan S1, yang kedua hemat biaya, karena kita hanya membayar UKT S1 ketika menjalani program beririsan S1, S2, kemudian semangat belajar kita masih tinggi, kita masih bertemu banyak teman, kita juga masih di lingkungan yang lingkungan akademis yang mendukung untuk berkembang, dan juga meningkatkan kualitas diri. Mungkin nilai yang terukur hanyalah IPK, tapi proses menjalani kehidupan sebagai mahasiswa S2 itu ternyata jauh lebih besar dan meningkatkan mulai dari cara berpikir, cara menganalisa, cara penyelesaian masalah, dan juga pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Biji durian, biji selasi, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Faiza. Oke, Mbak Dini. Terima kasih atas pemaparannya ya. Semoga teman-teman yang ingin biji durian, biji selasi dong. Semoga ingat juga tentang apa aja yang udah disampaikan Mbak Dini tadi. Oke, tadi ada Mbak Dini ternyata S1 fitopatologi ya. Iya, S2-nya Fito. S1-nya dari HPT. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke pembicara selanjutnya. Ada Kak Dinda yang kalau nggak salah dari itu ya, manajemen agribisnis. Ya, betul. Betul dari Ya, manajemen silakan Mbak Dinda Baik, menyapa teman-teman. ya. Selamat siang, Bu Weni, selamat siang Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Fakultas Pertanian sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi sharing terkait cerita saya saat menjadi mahasiswa fast track. Saya share screen materi saya yang akan saya bawakan sedikit terkait manfaat, tips and trik, dan strateginya. Apakah sudah terlihat? Mbak Dinda. Sudah terlihat, Kak Iya, Faiza? sudah. Baik, oke. Baik, saya akan sharing terkait manfaat, tips, and trik dari program Fast Track di Fakultas Pertanian UGM yang saya bawakan dengan judul Fast Track to Success, Practical Tips, Trick, and Benefits of Fast Track Master Program in Faculty of Agriculture UGM. Saya sendiri merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis angkatan 2019 dan lulus pada tahun 2023 dan S2 Manajemen Agribisnis angkatan 2023 dan lulus tahun 2024. Saat ini saya sendiri sedang mempersiapkan untuk kuliah S3 di Faculty Graduate School of Economics, the University of Osaka, Jepang.
Baik, saya akan menjelaskan dulu apa sih benefit dari atau manfaat dari program Fast Track di Faperta UGM. Yang pertama adalah teman-teman itu akan wisuda 2 kali dalam waktu 5 tahun. Dan yang kedua akan mendapatkan gelar MSc dalam waktu 5 tahun. Dan yang ketiga ada sertifikat penghargaan dari Fakultas Pertanian UGM yang dikhususkan untuk mahasiswa Fast Track. Yang mana sertifikat penghargaan ini akan diterima saat teman-teman wisuda. Yang mana syarat dari sertifikat penghargaan ini adalah teman-teman itu harus lulus tepat 5 tahun atau 4,5 tahun S1, S2. Nah, saya sendiri lulus di bulan Agustus tahun 2023 untuk mendapatkan gelar SP dan lulus di bulan Oktober tahun 2024 untuk mendapat gelar MSc. Yang mana saya menyelesaikan program S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Yang mana S2 saya selesaikan dalam waktu 1,5 tahun karena saya merupakan mahasiswa fast track yang masuk di semester genap atau di semester 8. Jadi waktu yang ada itu hanya 1,5 tahun untuk menyelesaikan S2 supaya saya bisa diakui sebagai mahasiswa fast track UGM karena kan fast track itu 5 tahun. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Eni bahwa fast track program itu adalah 5 tahun, S1, S2. Namun, manfaat dari program Fast Track itu tidak hanya sebatas gelar MSc saja, toga saja, jubah saja, atau sertifikat saja. Tetapi juga teman-teman akan mendapatkan knowledge baru, experience baru, dan networking baru di masa depan. Karena apa? Karena S2 itu pembelajarannya sudah mengerucut ke yang diminati teman-teman. Seperti saya di ekonomi pertanian dan agribisnis, lalu saya minat di manajemen agribisnis. Jadi saya mendapatkan knowledge dan experience baru di situ dengan pengetahuan dan ilmu yang lebih mengerucut. Selain itu saya juga dapat networking karena ketika S2 nanti saya sebagai mahasiswa fast track walaupun saya S1 saat itu saya S1 belum lulus, tapi saya bertemu dengan teman-teman saya yang dari berbagai background. Ada yang sudah bekerja sebagai PNS, ada yang sudah menjadi dosen, lalu ada yang bekerja di perusahaan dan berbagai latar belakang. Dan itu yang membuat networking saya semakin luas, wawasan saya semakin luas. Dan ini adalah manfaat yang paling penting yaitu new knowledge, experience, and networking. Lalu kesempatan atau opportunity apa sih yang akan didapatkan untuk teman-teman di karir selanjutnya? Yaitu yang pertama, itu bisa menjadi peneliti atau researcher di institusi, baik itu di NGO atau di berbagai institusi, lalu dosen di sebuah universitas atau pekerja sebagai di pemerintahan atau di perusahaan. Yang mana sebagai mahasiswa fast track itu memiliki nilai plus ketika nanti akan bekerja, yang mana sebagai mahasiswa fast track itu memiliki nilai tinggi ketika nanti di rekrutmen pekerjaan. Saya sendiri akan cerita saat saya pernah apply di suatu perusahaan yang mana HR atau HRD yang mewawancara saya itu ketika mewawancara saya yang paling membuat HRD menarik itu adalah di CV saya mencantumkan sebagai mahasiswa fast track dan HRD itu menanyakan bagaimana cara time manajemennya untuk mengatur waktu supaya lulus S1, S2 tepat waktu, dan itu menjadi poin plus tersendiri untuk alumni mahasiswa fast track yang mana sudah mendapatkan sertifikat dan juga ketika apply pekerjaan itu menjadi poin plus tersendiri di perusahaan atau institusi. Dan saat saya apply S3 itu ketika saya ngobrol dengan profesor saya, supervisor saya itu juga menjadi poin plus karena beliau melihat bahwa studi S1, S2 saya cepat dan itu menjadi poin plus bagi beliau bahwa mahasiswa ini memiliki komitmen yang kuat untuk belajar.
Lalu dari benefit-benefit tadi yang saya jelaskan, banyak tantangan yang akan dihadapi sebagai mahasiswa fast track. Yang terlihat di gambar ini bahwa ada orang yang berjalan di depan, ada yang berlari di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki fasenya tersendiri dan memiliki tantangannya sendiri. Yang mana tantangan-tantangan sebagai mahasiswa fast track itu ada 5 yang sudah saya rangkum, yaitu time management, pengelolaan waktu, yaitu uh, harus mengatur waktu antara supaya bisa lulus S1 dan juga bisa mengikuti perkuliahan S2 dan hingga menyelesaikan S2. Lalu yang kedua adalah learning adaptation. Kenapa learning adaptation? Karena sebagai mahasiswa fast track saat saya semester 8 saya sudah menulis tugas akhir yang mana di saat yang bersamaan saya juga harus mengikuti perkuliahan S2 yang mana itu tantangan yang baru. Saya harus menulis tugas akhir dan saya juga harus mengikuti perkuliahan S2. Yang ketiga adalah disiplin, self-disiplin. Harus disiplin dengan prioritas yang ada, yaitu harus menyelesaikan S1, tugas akhir S1 skripsi, dan juga mengikuti perkuliahan S2 dengan baik. Menyelesaikan tugas, mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan yang keempat adalah konsisten. Konsisten berjuang, konsisten untuk menyelesaikan skripsi dan juga konsisten untuk mengikuti perkuliahan S2 hingga selesai. Karena mengapa saya bilang demikian? Karena ketika S2 banyak tantangan di bagian nomor 4, konsistensi. Karena banyak mahasiswa yang mulai kebingungan ketika melihat temannya yang sudah seminar kelas duluan, seminar proposal duluan, sehingga itu yang membuat tidak konsisten dengan perjuangannya untuk menyelesaikan S2. Dan yang kelima adalah balancing personal and academic life. Ini adalah hal yang penting sebagai mahasiswa fast track karena harus tahu untuk menyenangkan diri sendiri itu bagaimana dan balance dengan akademiknya itu bagaimana. Menyenangkan diri sendiri mungkin bisa berolahraga, bermain dengan teman dan lain sebagainya. Saya sendiri di tahun 2024 lulus sebagai mahasiswa fast track program, lulus 1 tahun 5 bulan, tepat 1 tahun 5 bulan karena saya semester genap, masuk fast track semester genap, jadi saya benar-benar komitmen dari awal bahwa saya harus menyelesaikan ini dalam waktu 3 semester, yang mana saya lulus 1 tahun 5 bulan. Lalu bagaimana saya bisa menghandle ini semua? Mengerjakan S1, mengerjakan skripsi, dan lain sebagainya. Baik, akan saya paparkan tips and trick for success. Yang pertama adalah harus memiliki planning yang kuat dan time management yang baik. Saya membuat itu dengan membuat bagan seperti ini, yaitu yang pertama semester 1 saya memfokuskan diri saya membuat skala prioritas bahwa saya harus bisa menyelesaikan skripsi saya saat saya semester 8, saat saya semester 1 S2. Lalu di semester 2, ketika saya sudah menyelesaikan skripsi, saya mulai merencanakan apa yang akan saya teliti di tesis saya. Lalu saya berkomunikasi dengan pembimbing saya, dan lalu saya sudah mulai membuat rancangan rencana proposal yang akan saya ajukan ke akademik. Lalu di semester 3, di mana itu semester terakhir saya, kesempatan saya untuk lulus, itu saya fokus untuk seminar dari seminar proposal, ujian kompre, seminar hasil, ujian tesis, dan menyelesaikan tesisnya. Dan mempersiapkan graduation-nya. Untuk yang bagian semester 3, saya breakdown lagi seperti ini. Saat itu saya membuat plan bahwa saya di bulan April 2024 saya harus seminar proposal, di bulan Mei 2024 saya harus ujian komprehensif, di Juni 2024 saya harus seminar hasil, di Juli 2024 saya harus ujian tesis. Yang mana semester 3 ini saya benar-benar fokus menyelesaikan seminar dan ujian-ujian yang harus saya selesaikan. Dan di semester 2 saat saya membuat proposal, saya juga sudah mengambil data. Jadi semester 2 saya fokus mengambil data, analisis data. Semester 3 saya sudah mulai fokus untuk seminar,
dan menyelesaikan sampai ujian tesis. Tips and trick yang selanjutnya adalah selalu berkomunikasi dengan pembimbing. Apapun itu terkait timeline yang sudah saya buat tadi itu juga saya komunikasikan dengan pembimbing bahwa saya akan semester 1 akan seperti ini, semester 2 akan seperti ini, dan semester 3 akan seperti ini. Dan ketika ada kendala saat penelitian, saya juga terus berkomunikasi dengan pembimbing saya. Dan yang kedua adalah membangun study club. Study club ini sangat penting dengan teman-teman, baik itu dari yang fast track program atau yang dari luar fast track program. Membuat study club ini penting banget karena bisa saling support teman-teman dan Bapak Ibu, karena dengan study club ini kami merasa punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan S2 sama-sama. Saat itu saya juga sering dengan teman-teman saya ini ke kafe sama-sama atau belajar bersama-sama untuk menyelesaikan tesis, dan kami berempat ini sukses untuk menyelesaikan S2 sebagai mahasiswa fast track, karena kebetulan study club ini dari program fast track semua. Dan yang selanjutnya adalah selalu berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, terutama meminta doa restu ketika mau kuliah, melakukan seminar hingga ujian tesis, karena itu adalah yang paling penting akan membawa kesuksesan teman-teman semua. Dan ada beberapa kesalahan yang harus dihindari yang saya rangkum. Yang pertama adalah menunggu instruksi atau menunggu perintah misalkan dari dosen pembimbing, harus seperti ini, harus seperti itu. Dan yang kedua adalah poor time management atau time management yang buruk. Terus yang ketiga adalah tidak meminta bantuan teman atau meminta bantuan rekan untuk support system. Dan yang keempat adalah tidak percaya diri, bahwa merasa tidak percaya dengan yang sudah ditulis tesisnya atau saat mengerjakan tugas ketika S2. Dan ini adalah yang harus dihindari ketika menjadi seorang mahasiswa fast track. Ini adalah beberapa quotes yang selalu memotivasi saya ketika saya menjadi mahasiswa fast track, bahwa saya selalu percaya harus bersusah-susah dahulu, lalu bersenang-senang kemudian, just do it and do your best. Karena 3 ini yang paling penting membuat kita semua menjadi sukses sebagai mahasiswa fast track. Jika nanti teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan, ini kontak saya yang bisa dihubungi melalui email, LinkedIn, atau Instagram. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Fazia. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas pemaparannya ya, tentang tadi banyak disebutkan tentang tips and trick, apa saja yang harus dijaga untuk bisa konsisten menempuh program fast track ini sampai akhirnya sukses menyelesaikan program fast track, bisa langsung masuk ke dunia nyata ya dengan bekal-bekal yang sudah dibawa. Selanjutnya silakan untuk teman-teman, di kesempatan ini ada 2 kakak tingkat kita, yang satunya tadi S2-nya di fitopatologi. Mungkin teman-teman yang khusus spesifik nih, yang mau fitopatologi bisa ditanyain penelitiannya apa, terus kalau misalnya mau penelitian A itu harus ke dosen siapa, dan tips and tricksnya gimana kalau disesuaikan dengan program fast, ditanyakan ya, mumpung ada Mbak Dini di sini. Dan juga untuk teman-teman yang dari agribisnis, bisa nanti tanya kalau misalnya ada pertanyaan yang spesifik ke Mbak Dina. Tapi buat teman-teman di luar itu jangan khawatir juga. Tentunya kakak-kakak ini pasti punya 1001 cerita lah yang siap diceritakan kepada teman semuanya ya. Wah, ini udah senyum-senyum, berarti bener nih ada 1001 cerita ya. Ya, silakan mungkin teman-teman atau mungkin dari wali mahasiswa juga boleh memberikan pertanyaan ya, bebas saja. Oke, silakan teman-teman. Langsung di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu, dan kemudian bisa langsung bertanya. Monggo. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin pengen tanya gitu ya, dari pandang mahasiswanya. Mungkin anaknya belum cerita ya,
atau mungkin belum izin tentang program Fast Track ini dan mungkin lebih pengen tahu dari sudut pandang anak atau mungkin dari di sini ada mahasiswa gitu, mungkin bisa ikut bertanya juga tidak apa-apa. Oke. Tadi kebetulan cukup notice tadi yang Mbak Dinda tadi ada kayaknya kejadian yang cukup unik ya. Mulai masuk S2-nya itu di semester 8. Itu seperti tadi pertanyaan dari orang tua gitu. Gimana kalau misalnya belum lulus skripsi terlebih dahulu gitu dan mulainya dari semester 8 itu gimana? Apa nggak numpuk-numpuk tuh Mbak Dinda? Mungkin bisa diceritakan Mbak. Baik, Mbak, mungkin saya ceritakan sedikit ya, karena saya fast track master program itu intake di semester 8 atau semester genap, yaitu bagi saya sangat menantang karena saat itu semester 8 itu saya sudah mulai menulis skripsi yang mana udah mengambil data, tinggal menulis hasilnya. Namun di saat yang bersamaan saya kan juga semester 1 S2 yang mana itu perkuliahan itu kan masih full ya, masih full teori yang mana banyak tugas, banyak ujian dan banyak materi-materi baru yang harus saya pelajarin dan itu sangat menantang. Selain itu saya juga kebetulan sama kayak Mbak Dini, saya juga part-time di prodi MMA di Departemen Sosek dan itu juga menantang sekali. Jadi saya ada 3 tantangan, Mbak, yaitu sebagai part-time, harus menyelesaikan skripsi, dan juga harus mengikuti perkuliahan S2. Tapi tantangan itu alhamdulillah bisa saya lewati dan hadapi sampai saya bisa lulus. Dan tips dari saya adalah skala prioritas. Saat itu semester 1, saya memprioritaskan bahwa skripsi saya harus selesai. Jadi ketika ketika bagi waktunya itu ketika dari pagi sampai sore karena saya juga part-time, jadi saya fokus kuliah S2 dan part-time, dan di malam hari itu saya gunakan untuk mengerjakan skripsi. Jadi waktu saya betul-betul full saya gunakan untuk kuliah. Eh, Orang-orang biasanya bekerja 8 jam. Saya itu benar-benar gunakan waktu dari jam 8 pagi sampai kadang-kadang sampai malam, jam 12 malam itu baru selesai. Karena ya itu tantangan dan mau tidak mau harus bisa dilewati dan diselesaikan. Wow, keren banget. Gue ini bangga. Balik lagi, makanya tadi yang high motivated ya. Mungkin mungkin nyawangnya udah kayak waduh gitu, nggak ada berhenti. Ini ada resiko yang harus dikerjakan ya untuk menempuh sesuatu ya supaya bisa menang dan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Kemudian tadi Mbak Dini juga sepertinya nih punya banyak agenda di selain program fast track-nya. Tadi ada masih di himpunan, masih di lainnya. Sementara biasanya yang ikut program fast track itu udahlah menyelesaikan semua itu. Gimana untuk Mbak Dini ya untuk pembagian waktunya dan prioritas? Iya, jadi pada tahun 2022 itu semester 7 kebetulan saya masih mengambil peran di IMHPT UGM sebagai wakil ketua himpunan, tapi karena udah di atas ya ibarat yang mengerjakan ya teman-teman yang eh, apa ya kita menyebutnya ya, kadep yang melaksanakan semua kegiatannya. Juga kalau eh, ketika part time juga ketika saya ada kuliah atau ada penelitian atau pengamatan yang harus saya lakukan juga bisa di backup dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi yang saya utamakan tetap adalah penelitian dan perkuliahan, ada juga praktikum. Nah, itu eh, kegiatan akademik yang benar-benar saya prioritaskan ketika saya menjadi mahasiswa fast track ketika irisan semester 7 S1 dan semester 1 untuk S2-nya. Begitu, Faiza. Oke, Mbak Dini. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Suryani ya. Mungkin bisa itu ya perspektifnya itu untuk Mbak Dinda dan juga Mbak Dini. Ini kebetulan untuk Departemen Mikrobiologi. Katanya agak sulit nih untuk menyelesaikan. Nah, mungkin ada dengar cerita-cerita gitu ya tentang fast track dari program mikrobiologi. Boleh dijawab dari Mbak Dini dulu? Kebetulan untuk angkatan saya di Gasal 2022 itu tidak ada ya mahasiswa mikrobiologi. Mohon dikoreksi Bu Eni, karena
Ya mungkin yang bisa menjawab mungkin sepertinya Bu Eni ya Faiza. Seingat saya tidak ada dari program studi mikrobiologi. Oke, baik. Mungkin Mbak Dinda ada cerita-cerita sebelum mungkin gue nih yang menceritakan. Baik, Faiza, sama seperti Dini ketika semester genap juga saya tidak ada cerita maupun teman yang fast track ke Departemen Mikrobiologi. Jadi saya juga tidak bisa menjawab seperti Dini. Oke deh, oke. Ini pamungkas ya ke Bu Eni ya. Monggo Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Memang di mikrobiologi ini karena kami memang di Fakultas Pertanian itu belum mempunyai program S2 untuk mikrobiologi begitu, sehingga untuk adik-adik S2 mikrobiologi, S1 mikrobiologi itu bisa melanjutkan untuk program fast track-nya itu ada S2 biotek yang ada di sekolah pascasarjana dan di S2 prodi lain gitu ya. Jadi bisa di agronomi kah, mau ke pemilihan dan di fitopatologi juga dekat gitu ya, mikrobiologi dengan fitopatologi apabila akan melanjutkan kecuali di S2 biotek. Jadi ada pengalaman kemarin yang satu mikro kemudian melanjutkan S2 di biotek, itu kemarin ada kendala, ternyata teman S1 ini belum selesai untuk mata kuliah MKWK-nya begitu. Di mana mata kuliah MKWK-nya MKWK itu ada agama, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Begitu ya, itu kan wajib untuk S1. Nah, kebetulan yang bersangkutan belum mengambil salah satu dari MKWK tersebut, dan kebetulannya lagi itu baru akan diambil oleh yang bersangkutan itu bersamaan dengan S2 di semester 1 di sekolah pasca yang bentrok begitu ya, karena Fakultas Pertanian, sehingga penjadwalan itu di luar kontrol kami begitu ya, sehingga sebenarnya kesulitannya adalah di sana. Kesulitannya adalah karena berbeda fakultas sehingga matching jadwal antara S1 dan S2-nya, karena kebetulan S1-nya juga penyelenggarannya dari fakultas lain bukan pertanian gitu ya, di Fakultas Filsafat. Kemudian S2-nya yang satunya itu adalah di sekolah pasca, di mana jadwal tersebut kemarin belum terintegrasi begitu ya dengan luar fakultas, sehingga hambatannya di sana pengaturan jadwal yang harus masih diselesaikan di semester saat di S1-nya apa namanya yang ada di S2 di sekolah S2 yang dituju begitu ya. Tapi dengan pengalaman tersebut kemudian kita sudah kita kondisikan mulai tahun ini begitu ya, sehingga hambatan-hambatan yang terkait dengan administrasi teknis pelaksanaan saja sebenarnya itu yang kemudian menjadi kendala. Tetapi kalau yang lainnya, karena apa? Misalnya teman-teman mengambil S1-nya di mikrobiologi, kemudian akan S2 biotek, sebenarnya dosen-dosen di biotek itu sebagian besar juga dosen-dosen dari Fakultas Pertanian. Contohnya ada Prof. Irfan, kemudian ada Prof. Doni, ada Pak Dekan, Pak Jaka Widya juga membimbing di sekolah pasca, sehingga untuk penelitian S1 dan S2-nya kami kira masih bisa terkondisikan untuk mulai tahun ini. Jadi Suryani atau Mbak Suryani, mahasiswa atau orang tuanya gitu ya, jangan sungkan dan jangan ragu-ragu untuk bisa mendaftar di dalam fast track untuk S1 mikrobiologi. Ada 2 beasiswa tadi ya, kalau kebetulan KIP atau UKT-nya rendah begitu. Dan sebagai informasi, mikrobiologi itu kesan dosennya sudah eligible untuk membimbing S2. Jadi mau dibimbing siapapun, S1 dan S2 itu masih relevan gitu ya. Dan sebagai informasi lagi, seluruh program studi di Fakultas Pertanian, S1 dan S2-nya itu sudah unggul semuanya. Untuk S1 sudah terakreditasi ASIIN semuanya, di S2-nya sudah ada program studi yang ASIIN, sehingga program fast track ini menjadi lebih aman, karena kalau di peraturannya harus terakreditasi unggul begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, tadi Mbak Suryani, Ibu Suryani, apabila dari itu yang penting tadi seperti kata Mbak Dinda yang luar biasa sekali, just do it gitu ya. Kita just do it and do your gitu ya. Yang penting ya udah kita lakukan yang terbaik. Jadi yang insecurity, yang overthinkingnya kayaknya nanti setelah itu kan belum dilakukan. Jadi nanti dilakukan, kita upayakan yang terbaik. Dan informasi ini Mbak Dinda juga sebagai salah satu calon dosen yang kemarin melamar di Fakultas Pertanian, sehingga mudah-mudahan nanti lolos begitu ya dan menjadi bagian kami. Nah, itu salah satu benefitnya juga, karena kemudian tadi mempunyai link yang baik dengan dosen-dosen
Departemen Sosial dan Ekonomi Pertanian juga membangun jejaring yang baik, pasti dinotis, oh Mbak Jinda gitu ya, karena anak fast track gitu kan, jadi Mbak Jini bagian gitu ya, di akademik siapa yang tidak kenal Mbak Jini gitu ya, jadi itu salah satu benefit dari 3.500 mahasiswa S1 Fakultas Pertanian mengikuti program fast track, biasanya akan ternotis oleh para dosen maupun pihak-pihak yang lain gitu ya, karena akan sering terlibat di aktivitas. Mungkin demikian Mbak Faisal, jangan ragu-ragu begitu ya Mbak Suryani atau Ibu Suryani gitu. Iya. Ini juga kebetulan menjawab pertanyaan dari Pak Abu Ali ya. Sarannya khawatir kalau anaknya mengikuti fast track bagaimana, karena mengerjakan skripsi saja perlu effort gitu. Tapi Allah, setiap ada masalah pasti ada jawabannya. Bisa tenang saja gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Syafruddin Nurkhalid dari KPK Angkatan 2023, mau bertanya ke Mbak Dini, apakah ketika mengikuti program fast track S1 dan S2-nya ini topiknya itu disesuaikan, topiknya sudah linear? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Syafruddin ya. Terima kasih pertanyaannya Syafruddin. Jadi kalau penelitian saya memang sudah disesuaikan ya berdasarkan arahan dari dosen pembimbing akademik ketika saya mengungkapkan keinginan untuk menjadi mahasiswa fast track. Jadi dosen pembimbing akademik akan menyesuaikan topik-topik penelitian yang sekiranya cepat untuk S1, tepat waktu untuk S1 dan dapat dilanjutkan untuk S2-nya. Kebetulan ketika S1 kemarin penelitian saya objeknya bawang merah, kemudian patogennya Cholectotrichum dan dilakukan 2 perlakuan saja pengendaliannya. Kemudian untuk penelitian tesisnya saya menggunakan objek yang sama yaitu bawang merah, tapi saya berganti untuk pengendaliannya menggunakan bakteri. Nah, akan diperdalam ketika penelitian tesis itu terkait bakterinya, terkait enzimatis maupun senyawa volatil yang dihasilkan maupun juga secara molekulernya. Jadi dosen yang akan mengatur itu semua, kita manut lah Manut. yang disampaikan oleh dosen. Seperti itu, Syafruddin. Oke, semoga menjawab ya Syafruddin ya. Jadi komoditasnya sama, masih bawang merah, tapi perlakuannya beda, dan tentunya tingkatnya untuk level S2 itu sudah lebih spesifik ya. Untuk kemudian ada dari Pak Yanto, untuk ke Mbak Dinda, lulus di Oktober 2024 dan mau melanjutkan S3 di 2025 ini. Apakah ada kendala saat ada jeda ini, Mbak? Ya, baik. Saya izin jawab ya, Faiza. Untuk kendala, saya rasa tidak ada kendala untuk melanjutkan S3 walaupun saya lulus S2 di Oktober 2024 karena saya merasa ini bukan jeda dan bukan kendala karena ketika saya lulus S2 Oktober tahun 2024, saya awal tahun 2025 itu memutuskan bahwa saya ingin melanjutkan S3, yang mana itu bukan kendala untuk saya karena saya merasa uh, pikiran saya dan otak saya tuh masih masih terbawa dengan sebagai mahasiswa S2. Jadi ya itu malah justru mempermudah ketika saya mulai mulai belajar IELTS atau IELTS itu bahasa Inggris untuk sertifikat bahasa Inggris untuk apply S3, terus membuat proposal, penelitian, terus itu malah jadi kemudahan untuk saya karena saya memutuskan langsung lulus S2 langsung untuk melanjutkan S3 dan itu bukan kendala. Justru malah kelebihan dan kesempatan yang besar untuk saya. Dan pertanyaan yang kedua, itu katanya juga untuk S2 agak sulit dalam mendaftar pekerjaan. Saya tidak saya bilang tidak sulit karena ya, sebagai bukti Mbak Dini di sini sebagai pembicara juga setelah lulus sebagai mahasiswa fast track S2 langsung bekerja sebagai PNS di Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak sulit karena ketika saya juga di Oktober 2024
ketika wisuda kan saya yudisium itu di bulan Juli 2024, tapi ikut wisudanya di Oktober 2024. Nah, di jeda waktu Juli sampai Oktober itu saya coba-coba mendaftar pekerjaan di perusahaan, di instansi, dan itu tidak ada kesulitan dan justru yang seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya diwawancara dengan HR itu mereka tertarik ketika membaca CV saya sebagai mahasiswa fast track dan itu saya terus dipertanyakan kenapa bisa lulus 1,5 tahun, kenapa bisa lulus secepat ini, bisa lulus 5 tahun, itu tipsnya bagaimana, mereka malah tertarik dengan kita gitu. Jadi tidak ada kesulitan ketika memang ya mau memilih yang mana, apakah mau memilih untuk lanjut S3 atau memilih untuk bekerja, itu kan punya fokus yang berbeda ya, jadi harus memilih dan memprioritaskan mau yang mana. Jadi tidak ada yang sulit. Saya tidak bisa bilang, saya tegas bilang tidak sulit. Iya, oke, mungkin Mbak Dini bisa menanggapi sulit atau enggak nih daftar kerja kalau ambil S2 gitu. Sebenarnya ya karena saya juga belum terlalu mencoba untuk apply mulai dari ijazah S1 maupun S2 itu juga belum pernah, baru pertama kali apply kemarin mencoba CPNS ya sebenarnya enggak juga karena untuk apa ya kakak-kakak yang lulus S2 itu juga banyak juga kok yang sudah diterima menjadi dosen kemudian atau di perusahaan-perusahaan baik perusahaan benih maupun perusahaan pestisida dan lain sebagainya. Jadi itu sudah bukan kekhawatiran gitu. Sebenarnya orang tua saya juga ada kekhawatiran karena saya menggunakan ijazah S1 kan untuk CPNS-nya, tapi untuk zaman sekarang penyetaraan gelar, kemudian untuk mengurus dan lain sebagainya untuk pangkat golongan itu sudah serba dipermudah dan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikuti program fast track karena ini untuk apa ya meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan kapabilitas dan kemampuan diri kita. Jadi nggak ada ruginya dan nggak ada yang perlu disesali lah untuk kita belajar melanjutkan studi S2. Itu intinya dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Mungkin dari Bu ini mau tanggapan terakhir Bu sebelum kita tutup acara sosialisasi ini. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Kami kira dengan Fakultas Pertanian UGM gitu ya, dan sudah ada bukti mungkin suatu hari kita bisa bikin podcast begitu ya untuk kisah sukses teman-teman alumni Fast gitu dari Fakultas Pertanian UGM, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir begitu ya orang tua mahasiswa, kami sudah menghadirkan bukti bukan hanya janji. Jadi kami di Fakultas Pertanian sebenarnya kami ingin sekali begitu bahwa mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian ke depan itu mendapatkan pendidikan bisa lanjut sampai dengan di S2 begitu ya. Formasi untuk S2 itu tetap dibutuhkan. Kalau untuk S1 sekarang sudah banyak sekali formasinya begitu ya, sehingga kita harus ada sesuatu begitu ya. Satunya tadi kalau memang pengen menjadi researcher di setiap perusahaan swasta pasti ada R&D-nya gitu ya. Researcher itu pasti dibutuhkan di beberapa instansi, itu instansi yang pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta tadi atau negeri dan sebagainya. Mari tidak perlu ragu teman-teman, dari 298 mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2023 begitu ya, untuk yang sudah eligible untuk IPK-nya tidak perlu ragu untuk bergabung bersama kami, bahkan di 1 tahun nanti 0 rupiah UKT-nya sudah semuanya mendapatkan diskon gitu ya, tidak perlu ragu-ragu lagi. Dan tadi yang semester genap juga terbukti Mbak Jinda bisa melakukan dengan baik, Mbak Jini pun dengan demikian gitu ya, dan saya melihat sekali gitu ya Mbak Faiza luar biasa sekali, salah dua wanita dari Fakultas Pertanian UGM ini yang mudah-mudahan dengan program fast track memberikan manfaat gitu ya untuk karir teman-teman semuanya. Ya baik, mungkin demikian Mbak Faiza, ditunggu untuk mendaftar di program fast track UGM di tahun depan untuk yang angkatan 2023. Terima kasih Mbak Faiza. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Jini, Mbak Jini. Sama-sama Ibu. Ya. Nah,
Ya, jadi baik bagi para Bapak Ibu, orang tua. Sebenarnya kalau kita sekolah S2, S3 itu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan ya, tapi tentang terus mendisiplinkan diri untuk tetap berjuang bagaimana kondisi dan keadaannya seperti itu. Sehingga perubahannya dari pola pikir apa aja apa wae dikaryakke. Seperti itu. Baik, kita menuju ke sesi akhir. Di sini kita akan dokumentasi. Atas apresiasi kehadiran Bapak Ibu semuanya, boleh diminta membuka kameranya, kita akan dokumentasi foto bersama. Oke, baik, ditunggu. Pasti ini dari seluruh Indonesia ya. Oke, semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan juga tidak terkena bencana ya. Kita mendoakan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami bencana di Sumatera terkhususnya. Oke, mungkin bisa dibantu teman-teman dari akademi. Oke, bisa siap-siap. Sudah ya, kita pose. Pose apa nih? Oh, biasa dulu, oke. Oke, jempol, oke, jempol. Oke, dari Pak Abu Ali, jempol, oke. Kita ikut-ikutan, Pak. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ya, ada cheese-nya biar agak kerasa. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, ada 4 slide, baru 2. Slide ketiga, 1, 2, 3, cheese. Oke, buat slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, cakep banget. Oke, tak terasa Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas apresiasinya dan juga kedatangannya kepada Bapak Ibu yang semangat untuk mendukung anaknya ya, supaya apapun yang dilakukan itu berhasil. Saya juga ikut mendoakan, semoga suksesan juga menyertai dari apa yang sudah diusahakan. Nah, terima kasih juga kepada kedua pembicara kita yang hebat, ada Mbak Dini dan juga Mbak Dinda atas kehadirannya, dan juga Bu Eni selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang membersamai dari tadi siang. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam bertutur kata. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, kami himbau untuk bisa bertanya langsung ke akademik, bisa via WhatsApp atau bisa langsung ke akademik di gedung A1 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.